Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan atau menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya melanjutkannya, jangan lupa tekan tombol subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik. Sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Yesus, berbahagialah kita yang menyembah Tuhan yang benar di dalam Yesus Kristus, yang mau menyelamatkan saudara dan saya dari kebinasaan karena darah Yesus, darah yang berkuasa, menyucikan saudara dan saya dari segala dosa. Perbuatan baik tidak bisa bersihkan kita dari dosa. Hanya darah Yesus yang sanggup membersihkan kita dari setiap dosa pribadi, dosa kutuk, dosa apapun. Hanya darah Yesus yang sanggup menyucikan saudara dan saya. Sebab itu tetap setia kepada Yesus sekalipun kita dihina. Kita saksikan dulu sebuah rekaman video untuk kita renungkan bersama. Muslim sering mengatakan bahwa Kristen adalah agama yang sesat dan menghujat Tuhan. Coba kalian dengar baik-baik ya ucapan kami bahwa Yesus mati-matian menderita di kayu salib sambil merintih dan berteriak-teriak, Eli Eli lama sabachthani, sementara jemaatnya malah berjoget di atas penderitaan Yesus. Apakah ini tidak menghujat Tuhan namanya? Coba kalian pikirkan sendiri ya dengan akal sehat kalian. Demikianlah sebuah rekaman video yang sudah kita saksikan bersama saudara yang kekasih. Ada RT 1 tadi memutar sebuah video. Saya tidak tahu video panjangnya seperti apa, tapi video tadi itu di mana ada sekelompok gereja yang menyembah Tuhan, yang memuji Tuhan dengan tari-tarian. Sehingga RT 1 tadi ini dia menuduh bahwa Kristen ini menghujat Yesus karena menari-nari di atas penderitaan Yesus. Inilah pola pikir dari umat sebelah atau RT 1 atau kaum muslim tadi, yang mencoba membenarkan pola pikirnya sendiri tanpa melihat dasar-dasar Alkitab yang benar. Sobat-sobat yang saya kasihi, Esra pasal 3, saya baca mulai ayat 10. Esra pasal 3. Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi Bani Asaf dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud Raja Israel. Jadi gaya puji-pujian, menari, mengangkat tangan, melompat bagi Tuhan, itu dasarnya firman Allah, petunjuk Daud. Jadi sebuah ibadah yang penuh dengan sukacita itu bukan menghujat Yesus, tapi itu memuliakan Yesus, mengagungkan Yesus sebagai Raja di atas segala raja. Dia rela mati di atas Golgota itu hanya untuk menebus kita. Lewat penebusan itu kita bersyukur dengan puji-pujian, semangat menari bagi Dia bernama Yesus Kristus. Jadi itu tidak termasuk hujatan, tapi menyenangkan Tuhan lewat puji-pujian, karena Dia bertakhta di atas puji-pujian orang-orang yang percaya kepadanya. Ayat 11 dari Esra 3.
Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel, dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji Tuhan. Oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Jadi pujian, sukacita, menari, melompat itu adalah gaya bagi mereka yang percaya kepada Tuhan yang benar. Jadi kalau mereka tidak memuliakan Tuhan, seperti yang video tadi yang diputarkan oleh RT1, maka itu membuktikan mereka RT1 ini tidak menyembah Allah yang benar, saudara. Ya, makanya ayat 12. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi, dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu, menangis dengan suara nyaring ketika peletakan dasar rumah ini dilakukan. Di depan mata mereka sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Jadi menyanyi, melompat, menari karena kegirangan. Ada kebaikan Tuhan yang kita rasakan di sepanjang hidup ini. Orang di pesta saja mereka joget-joget untuk bikin senang setan, padahal setan tidak menyelamatkan mereka. Orang di tempat diskotik saja berjoget-joget, padahal setan tidak pernah menyelamatkan mereka. Kita berjoget, menari, memuliakan, mengagungkan Dia bernama Yesus Kristus, karena lewat kematiannya kita boleh menikmati anugerah keselamatan. Makanya kita dipenuhi dengan sukacita, menyanyi, bersorak-sorak bagi Tuhan yang bernama Yesus Kristus. Ayat 13, orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat. Jadi dalam ibadah itu ada orang merasakan kebaikan Tuhan, merasakan kasih sayang Tuhan. Dia bisa menangis karena kebaikan Tuhan yang dia alami dalam hidupnya. Tapi kita juga dipenuhi dengan sukacita karena tidak mampu membalas kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Makanya saudara yang kekasih, dalam ayat yang ke-13, orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat, karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Dulu tidak ada mic, tidak ada sound system, tapi mereka bersorak-sorak bagi Tuhan dengan suara yang nyaring, saudara. Walaupun sekarang orang Kristen beribadah dilarang oleh RT1, ya, RT3 beribadah, RT1 larang, saudara. Karena RT1 ini sudah siap menuju kepada kebinasaan, karena mereka tidak percaya bahwa orang-orang di RT3 ini menyembah Tuhan yang benar di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu saudara dengarkan, orang memuji Tuhan dengan menari itu bukan menghujat, tapi itu memuliakan Tuhan. Tapi saudara RT1 yang bilang bahwa Yesus itu bukan Tuhan, itulah saudara menghujat Dia, maka saudara tidak akan sampai kepada kekekalan. Sebab itu mari saudara yang kekasih, Yesus Kristus harus ditinggikan, dimuliakan lewat pujian, sukacita sesuai dengan firman Allah. Kalau tidak sesuai firman Allah, itu adalah penyesat. Tuhan Yesus memberkati.